Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa syuhada wa sholihin wa jami' sadatina sufiyatil muhaqqiqin sallallahu khususan sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani wa Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa Jami'atul Mu'tabarah Subhan Jami'al Tisanatin Duldajina Indonesia Jami' Ulama Halasati Assasu Jami'ah Nadatul Ulama wa Jami' Ulama ila fil Arabi wal Ajami wa fi hadzal makan subhanahu hadrati abaina wa ummahatina jadina jadina syaikh khususan muallifu hadzal kitab Mirqadus At-Tasdiq li Syekh An-Nawawi Al-Bantani sebagai hadrati kitab muallifu kitab Sulam Taufik Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tauhid Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa baradallahu tayyiballah asarahum bi rahmatir waskanahum fil jannah wa yu'da al barakati masrani wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah syai'un ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqamah wa yusawi ziyadata ni'amih fil hali wal ma'al. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal wad da'i ila asyrafil khisal wa mubayyinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi khairi al. Amma ba'd. Pemirsa ngaji Ramadan Media Center PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang dimanapun berada, alhamdulillah patut kita bersama bersyukur kehadirat Allah hari ini di hari yang kelima di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan sekaligus kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ngaji Ramadan. Hari ini adalah giliran Al-Fakir untuk menyampaikan dan ngaji bareng istilahnya dengan referensi kitab kuning yang kita ambil adalah yang sudah umum di masyarakat tentunya tapi sudah banyak ditinggalkan, yakni kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik itu yang kemudian disyarahi dengan berbagai pensyarah, diantaranya ada Is'adur Rafiq, itu syarahnya Sulam Taufik. Kemudian ada lagi yang kami bawa ini adalah Mirqadus At-Tasdiq, yakni syarah dari kitab Sulam Taufik yang kecil namun bermakna. Yang kitab Mirqadus syarah ini ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, oleh karena itu untuk keberkahan mari kita mulai saja. Nah, tentunya nanti ini adalah kolaborasi. Apakah yang di tengah ini adalah memang Mirqadus At-Tasdiq, kemudian yang di hamishnya pinggirnya adalah kitab Sulam Taufik. Nah, kita mengharap keberkahan dari beliau-beliau yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi isi dan pelajaran di dalam kitab ini. Nah, tentunya kitab ini adalah berisi tentang syariah, tauhid, kemudian tentang akidah atau tauhid, kemudian syariah yakni fikih, kemudian dan tasawuf. Di akhir juga banyak. Jadi ini lengkap saya pikir. Dan karena ini ngaji selosoan, ngaji Ramadan, ini waktunya hanya beberapa jam begitu ya, yang sekiranya kita usahakan bisa khatam, sehingga kita utamakan yang pinggirannya yakni hamishnya, kemudian penjelasannya tentunya kita bisa ambilkan dari
tengahnya, yakni yang dari mirqatu so'odi tasdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring welas asih kang agung ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang paring welas asih kang lembut ing dalam akhirat bloko. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar di awal muqaddimah, tentunya Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifat yang sangat dibutuhkan kita sebagai hamba Allah. Di dunia kita sangat membutuhkan Rahmanullah, ya, karena Allah adalah Rahmanud dunia, yang memberi kasih sayang di dunia ini kepada siapapun yang menjadi makhluk Allah. Nah, kemudian kita juga berharap adanya sifat rahim yang itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu di akhirat. Makanya kita selalu mengawali setiap kebaikan dengan bismillah dan mengakhiri kebaikan itu dengan alhamdulillah. Nah, ini memang sangat dianjurkan oleh agama kita. Bahkan Rasulullah menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa abtar wa qila fahuwa aqta wa huwa ajdam. Nah, kemudian untuk akhir kemudian alhamdulillah itu kenapa? Karena wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena itulah di sini Kiai Musannif pun juga mengamalkan hadis tersebut, kemudian mendahului karangannya dengan senantiasa menyebut asma Allah yang maha pengasih di dunia dan akhirat dan maha penyayang di akhirat saja. Alhamdulillah kabehane puji lillahi ku kagungane Allah al-alam rabbil alamina kang mengelani wong alam kabeh. Segala puji, tentunya kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah. Karena Allah itu sudah maha sempurna, baik yang qadim, yakni yang terdahulu sebelum ada apa-apa Allah sudah sempurna, yakni sifat-sifat Allah, maupun yang sempurna masalah yang hadis. Yang hadis itu apa? Fi'luhu, yakni pekerjaan Allah. Jadi Allah itu memang sudah menentukan makhluk ini sejak zaman azali, tapi ejawantahnya atau prakteknya itulah fi'lunya ini adalah ya sekarang, tentunya sesuai dengan program yang sudah diprogramkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh dari sifat kemuliaan ini, sifat kesempurnaan ini adalah milik Allah. Juga kalau kita kaji dari sisi yang lain bahwa puji itu memang milik Allah, itu puji siapapun, baik yang horizontal Allah untuk dirinya sendiri, yang vertikal baik naik turun atau dari bawah ke atas, yakni kalau naik dari atas ke bawah yakni pujian Allah ke makhluknya, yang dari bawah ke atas dari makhluk ke Allah, atau yang horizontal lagi dari sesama makhluk. Ada 4 macam puji itu hakikatnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, termasuk yang bisa menentukan bagaimana manusia bisa memuji yang lain, itu karena pekerjaan itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka hakikat dari seluruh puji ini hanyalah milik Allah semata. Kemudian berikutnya wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun alla ilaha ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalem wujude illallahu kejaba Allah. Artinya kenapa kok dikatakan la ilaha ay la ma'buda bihaqqin fil wujud? Artinya memang kenyataan di lapangan itu kan banyak hamba-hamba Allah yang tentunya ketika masih di alam di alam arwah sudah menyatakan bahwa Allah Tuhannya. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, mereka menyatakan qalu bala syahidana, inggih kami menyaksikan. Tapi ternyata banyak yang kemudian ketika sudah wujud manusia, roh itu sudah bergabung dengan jasad berupa manusia, ternyata banyak manusia yang kemudian menyekutukan atau bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahkan yang lain yang paling diutamakan. Nah, karena itulah maka kita harus selalu bersaksi
agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, tentunya kita harus selalu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dalam wujud dunia ini kecuali Allah. Selain Allah tidak ada. Hanya Allah sematalah yang berhak untuk kita sembah, karena memang Allah adalah segala-galanya. Wahdahu halis wijine Allah, la syarika ora ono kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Memang tidak ada yang menyekutui Allah. Yang ada itu kan hanya Allah menciptakan malaikat, artinya untuk melancarkan apa yang sudah menjadi program Allah. Istilahnya Allah yang punya program desainnya, grand desainnya Allah, kemudian yang melaksanakan kadang itu malaikat. Seperti ketika menurunkan wahyu. Nah ini kan dari Baitul Izzah itu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini itu berarti malaikat itu semacam membantu Allah lah, bukan berarti Allah itu lemah, bukan. Tapi ini adalah sebagai ajaran bagi kita pun bahwa ya secara syariatnya kan memang orang sehebat apapun itu kan ya masih ya memerlukan bantuan. Nah Allah ini sebenarnya sendirinya pun ya sudah bisa melaksanakan itu, tapi secara syariat ini agar orang memahami bahwa orang melaksanakan itu pasti ada yang memerintahkan, ada yang menyuruh. Ada tukang pos mengantarkan surat berarti ada yang menyuruh. Ada apapun memberi berarti ada yang menyuruh. Nah ini termasuk malaikat pun menyampaikan kan ada yang menyuruh. Karena apa? Karena itu kan berupa makhluk begitu. Tapi kalau bagi sang Kholik ini kita kan juga kesulitan ketika kemudian tidak ada yang melakukan itu, sehingga dengan ada yang melakukan kemudian setelah kita kembalikan masa iya malaikat itu tidak ada yang menyuruh. Nah tentunya pasti ada yang menyuruh, dan siapakah yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya apakah Allah ada yang menyuruh, tentunya tidak ada. Allah itu adalah memang maha penguasa, itulah ya Allah sendiri yang bisa menentukan segala hal. Ketika kemudian nanti masih dikatakan bahwa Allah ada yang menyuruh, nanti kan ya tasalsul akhirnya. Maka Allah adalah memang pusat segalanya, artinya apa yang terjadi ini adalah atas izin Allah semuanya. Yang melaksanakan ini adalah malaikat dan para orang-orang yang tentunya membantu Allah sebagai bukti bahwa ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammad dan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Jadi syahadat kita, syahadat tauhid, syahadat mengesahkan Allah ini tidak sempurna kecuali didampingi dengan syahadat Rasul. Jadi syahadat Rasul, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini juga harus kita sejajarkan, karena memang marafa'na laka dzikrak, kata Allah, aku telah mengangkat sebutanmu Muhammad, aku angkat, aku sejajarkan dengan sebutanku, kan begitulah gampangannya. Makanya kalau kita hanya bersaksi syahadat tauhid saja, asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti akan dipermasalahkan gitu ya. Ya ini terutama ketika kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan umat Rasul ini kan siapapun yang lahir setelah Rasulullah itu semuanya menjadi umat Rasul. Walaupun pada akhirnya ada terpisah menjadi dua, ada yang umat dakwah dan ada yang umat ijabah. Yang umat dakwah itu siapapun yang lahir setelah Rasul yang sebenarnya sudah nyampe padanya dakwah Rasul tapi tidak mengikutinya. Ya, ataupun mengikutinya, itu semuanya umat dakwah. Tapi yang khusus yang mengikuti ini kemudian masuk dalam kategori umat ijabah. Jadi kalau umat ijabah itu yakni yang hidup setelah Rasul dan mengikuti ajaran Rasul. Maka kalau bisa kita simpulkan setiap umat ijabah itu pasti umat dakwah. Tapi belum tentu, kalau umat dakwah belum tentu umat ijabah. Karena apa? Ya mereka yang tidak dapat hidayah ini tidak termasuk umat ijabah. Tapi mereka yang dapat hidayah itu di samping umat dakwah juga umat
ijabah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah maka umat-umat yang dakwah ini selama dia mau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka langsung seketika itu dia menjadi orang yang mukmin, dia menjadi orang yang muslim, yang sah keislamannya. Makanya andaikan ada seseorang kemudian menjalankan sholat, dia itu masih non muslim tapi sholat dan bacaan sholat dibaca, maka mungkin 2 rakaat yang pertama dia masih belum sah. Karena apa? Dia belum muslim. Tapi ketika tahiyat awal dia sudah bersaksi membaca syahadat di dalam tasyahud itu, maka dia untuk rakaat yang berikutnya itu sudah sah. Itu kajian para ulama seperti itu. Nah, sebagaimana kewajiban kita untuk bersaksi, ini Kiai Musannifin juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu memang hamba Allah dan juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan sekaligus Rasul. Karena untuk Nabi itu kan di dunia ini katanya banyak riwayat menyampaikan ada sekitar 124.000 Nabi. Yang beliau, para Nabi itu juga mendapat wahyu tapi hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya gitu ya. Tapi untuk Rasul itu adalah di samping untuk dirinya juga untuk umat. Nah itu Rasul. Nah, makanya Rasul itu konon jumlahnya ada sekitar hanya 313, cuman yang wajib kita percaya sebagian disebutkan dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Ya, 25 mulai dari Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Soleh wa Ibrahimun, Kullun Muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishakun kada, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubuh tada, dan seterusnya. Itu adalah para Rasul yang wajib kita percaya karena disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sementara untuk 124 Nabi atau sisa dari 25 yang itu katanya juga Rasul, itu tidak wajib kita percaya karena memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam, muga-muga maringi rahmat ta'zim, rahmat keagungan sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallam, lan muga-muga paringi rupa-rupa keselamatan sapa Allah. Wa ala alihi lan ing atase keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa tabi'in lan para-para ulama ulama sing anut-anut maring Kanjeng Nabi, maring para sahabat. Artinya bahwa sholawat dan salam Allah ini juga diberikan, kita haturkan di samping kepada Rasul, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Tentunya min yaumina ila yaumina hada, tentunya hingga detik ini tentunya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, nah kemudian apakah kita juga termasuk di dalam keluarga Rasul yang masuk di dalam ikut doa sallallahu alaihi wasallam ini? Berbagai literatur menyampaikan bahwa untuk keluarga Rasul itu fi maqamid du'a, ini adalah setiap orang Islam yang mengikuti ajaran Rasul itu juga dianggap keluarga Rasul. Sementara kalau sahabat, jelas sahabat itu adalah orang yang hidup menangi Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Nah kemudian kalau tabi'in ini adalah orang-orang yang menangi sahabat dan mengikuti jejak langkah para sahabat. Sementara tabi'in itu adalah orang-orang yang iman kepada para tabi'in, yang mengikuti sahabat dan yang mengikuti jejak-jejak para tabi'in dan seterusnya. Artinya secara sanad memang terus nyambung dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in seterusnya. Hingga detik ini apa yang kita pelajari, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yang ulama ini sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, tentunya ini sanadnya terus nyambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan para pemirsa. Amma ba'du, anapun ing dalem sakwise kang disebut, fahada maka utawi iki juz'un iku bagian latifun kang lembut, ya saro kang wis nggampangaken hu ing juz'un latif sapa Allah taala fima ing dalem perkara yajibu kang wajib apa ta'allumuhu apa belajar ma, wa ta'limuhu lan ngajaraken ma, wal amalu lan
nglakoni bihi kelawan ma, diajarno, diurukno lil khosi maring wong sing khusus wal amilan wong sing am. Nah, para pemirsa, kemudian Kiai Musannaf di sini menyampaikan bahwa yang tertulis di sini ini adalah bagian yang lembut saja, sebagian saja yang oleh Allah dimudahkan untuk ditulis terkait dengan hal-hal yang wajib dibelajari dulu, kemudian setelah faham kemudian diajarkan, kemudian juga diamalkan, baik itu orang-orang istimewa, orang khos atau orang umum seperti kita. Itu wajib kita pelajari semuanya ini, kemudian kita ajarkan kepada yang tidak bisa dan kemudian bareng-bareng diamalkan. Nah, itu. Nah, kemudian wal wajibu utawi wajib iku ma perkara wa'ata sing wis janji sapa Allahu Allah fa'ilahu ing wong kang ngelakoni al wajib atau ngelakoni ma bisawabi kelawan ganjaran wa tawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang tinggal ma bil iqabi kelawan siksa. Nah, al wajib di sini artinya ini kan yang wajib diketahui, wajib dipelajari dan wajib diajarkan, wajib diamalkan. Nah, wajib sini artinya apa? Yaitu wajib secara hukum Islam, yakni apa yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang menjalankannya dapat pahala, dan bagi yang meninggalkannya ini dapat ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasama itulan ngarani sapa ingsun hu ing hadal kitab hada juz'un latifun ini sulamat taufik ing aran sulam taufik ila mahabbatillah maring mencintai Allah ala tahqiq ing atase nyoto. Artinya kitab matan dari Mirqadus Tasdik kitab Sulam Taufik ini disebut Sulam Taufik. Artinya sulamun itu tangga, at-taufik itu adalah petunjuk atau pertolongan. Jadi ini tangga adalah sebuah tangga untuk menggapai pertolongan Allah. Untuk apa? Ila mahabbatillah, untuk mencintai Allah ala tahqiq atas benar. Supaya kita benar di dalam mencintai Allah, ini adalah melalui tangga at-taufik, yakni ini yang harapan tulisan sedikit ini oleh Kiai Musannaf sebagai tangga untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam mencintainya, mencintai Allah dengan benar. As'alun juwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-Karim sing maha loman. Ayat ja'ala ing yen ndadekaken apa dalika mengkono-mengkono napa hadza didatelo minhu saking Allah. Walahulan kedue Allah wa fihilan ing dalam Allah wa ilaihi lan maring Allah. Artinya harapan dari pengarang ini kitab yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'alawi ini untuk bisa menjadikan kitab kecil ini memang murni dari Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin dipuji mendapatkan apal ya. Itu memang benar-benar murni dari Allah dan murni untuk Allah, bukan untuk mencari sesuatu. Dan wafi dan murni di dalam Allah artinya ya memang kita berada di dalam perlindungan dan pengawasan Allah. Wa ilaihi, dan tujuannya adalah hanya untuk Allah semata, bukan untuk siapa-siapa dan apa-apa. Wa mujiban lan jalari lil qurbi maring pare wa zulfalan cedek ladaihi indil mengersani Allah, dan berharap dengan tulisan ini bisa semakin lebih dekat, bisa semakin bersanding tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwafiqul arab yanto nulungi sinten Allah man ing wong waqafa kang kandhek sepaman alaihi ing atase hada. Dan juga dimintakan kepada orang-orang yang mendapat pertolongan untuk bagaimana Allah juga bisa menolong kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari ini. Untuk apa? Lil amali krono ngelakoni bimuqtadahu kelawan tatrapane hada, ya untuk menjalankan, untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi intisari ajaran dari apa yang ditulis oleh Kiai Musannaf. Sumatarokki moko terus munggah bitawadduti kelawan demen bin nawafili kelawan piro-piro kesunahan. Kemudian dia naik bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi dia juga mencintai beberapa kesunahan-kesunahan dan al-mustahab yang lain. Untuk apa? Liyahuza supaya merkoleh sapa man hubbahu ing cintai Allah wa walahulan
kasih sayangnya Allah. Jadi artinya dengan mengamalkan seluruh apa yang ada dalam tulisan ini tentunya tujuannya tiada lain adalah agar mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, sampailah kita kepada fasal yang pertama. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Yajibu wajib alaka fatil mukallafin ing atase sekabehane wong mukallaf. Jadi al-mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah berkewajiban untuk menjalankan agama. Jadi orang yang dihukumi mukallaf itu adalah orang yang sehat, yang beragama Islam gitu ya, yang kemudian mereka itu juga berakal. Jadi yang sehat berakal, kemudian sudah sampai waktunya, artinya sudah balik juga. Makanya balik itu di dalam agama Islam itu adalah orang yang sehat berakal dan umurnya itu sudah menggapai 9 tahun dan ditandai untuk perempuan sudah menstruasi, untuk laki-laki itu sudah mimpi basah. Itu secara usia itu minimal 9 tahun. Itu pun hijriyah gitu ya. Nah, adapun kemudian ketika sudah usia 9 tahun atau lebih tapi ternyata perempuan belum menstruasi, berarti dia belum balik. Kemudian ada laki-laki yang belum mimpi basah padahal sudah 9 tahun, berarti ya masih belum balik. Jadi baliknya itu adalah ditandai dengan 2 itu dan usianya minimal 9 tahun gitu ya. Makanya andaikan kemudian ada wanita, ada anak-anak yang usianya masih 7 tahun tapi sudah seperti haid, seperti mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka itu bukan haid namanya, karena usianya minimal seharusnya haid itu adalah 9 tahun. Itu berdasarkan penelitian dan istiqra' dari Imam Syafi'i. Nah kemudian laki-laki juga begitu. Ketika ada laki-laki masih usia 7-8 tahun kemudian ternyata kok ada sperma di celananya, itu tidak bisa dihukumi dihukumi bahwa dia sudah balik gitu. Karena apa? Ya mungkin saja itu sperma dari lain, hanya ada di situ, dan lu andaikan kemudian keluar dari dalam itu mungkin ya karena bautnya saja yang rusak, mungkin dol begitu aja ya. Makanya keluarnya sperma atau haid dari laki-laki atau perempuan ini sebagai tanda balik itu adalah minimal usia 9 tahun. Nah kemudian ketika tidak ada tanda-tanda itu, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Nah ketika sudah usia 15 tahun ternyata tidak haid atau laki-laki tidak pernah mimpi keluar sperma, maka secara umur dia sudah dikatakan balik dan dia adalah sudah mukallaf. Nah, seluruh orang mukallaf yang kita sebutkan di depan tadi itu diwajibkan untuk apa? Apa sing wajib? Apa ad-dukhulu, apa mlebu fi dinil Islam ing dalem agama Islam. Jadi artinya ketika dia mungkin karena anaknya orang Islam, karena keturunan orang Islam, ya tidak cukup sebenarnya mereka hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya hanya pengakuan aja mengikuti neneknya Islam, nggak bisa. Dia harus masuk Islam setelah balik. Artinya apa? Ya mereka harus mempelajari dan mengkaji apa itu Islam. Jadi bukan kemudian hanya pokok Islam tapi tidak tahu apa-apa, enggak. Ya, jadi dari sisi akidah itu harusnya ya dia meyakini apa sih yang diajarkan oleh Islam, itu harus paham, bukan hanya ngikut-ngikut saja. Nah makanya dikatakan orang mukallaf walaupun mungkin keturunan orang Islam masih diwajibkan untuk memasuki agama Islam. Kemudian setelah masuk di dalam agama Islam wasubutulan, kemudian tetap fihi ing dalam Islam, artinya ketika dia sudah Islam, keturunan orang Islam, dia sudah mempelajari Islam dan beragama Islam, maka dia harus terus bertahan di dalam keislaman itu. Jangan sampai kemudian Islamnya lepas. Kalau sampai Islamnya lepas maka dia termasuk murtad. Begitu ya. Nah, tetap itu ala dawam atas langgeng. Nah,
Jadi terus harus tidak boleh satu detik pun Islam lepas dari kita. Karena apa? Kalau sampai satu detik, 1 menit Islam lepas, maka kita sudah tidak dikatakan Islam, bahkan kita dikatakan murtad dan wajib kembali lagi ke Islam. Kalau tidak, ingat nanti akan dapat siksaan dari Allah. Karena apa? Kita adalah hidup pada masa setelah Rasul diutus, kok tidak mengikuti ajaran Rasul, yakni beragama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita juga akan dapat siksaan dari Allah. Kemudian waltizamu malan tapi perkara lazima kang wajib apa ma'alaihi ingatase mukallaf. Artinya kita bukan hanya pengakuan dia sudah mempelajari Islam, dia sudah beragama Islam, bahkan sudah hafal rukun-rukun Islam, akan tetapi kemudian tidak menjalankan, atau menjalankan tapi hanya dok-nyengan. Jangan. Kewajibannya adalah iltizamu malazimah. Jadi terus menjalankan apa yang menjadi kewajiban. Ya, kewajiban-kewajiban setiap hari apa yang harus dilakukan harus selalu dijalankan. Nyatanya minal ahkami dan pira-pira hukum. Ya. Fama yajibu ilmu wa'tiqaduhu mutlaqan. Juga apa-apa yang famimma gitu ya, ini kurang. Jadi dari hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dia selalu menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Artinya ketika itu hukum wajib maka hukumnya harus dikerjakan, ketika sunnah ya berarti lebih bagus dikerjakan, ketika makruh berarti lebih bagus ditinggalkan, dan seterusnya. Nah, famimma maka iku setengah saking perkara yajib kang wajib apa ilmuhu ngaweruhi ma wa'tiqaduhu lan ngiyakinake ma mutlakon kelawan mutlak wanut kulan ngucapake bihi kelawan ma fil hali ing dalem saknalika ingkana lamun ana sapa wong iku kafiron kafir wa illa lan lamun ora kafir fa fi sholati moko ing dalem salat apa sing wajib asyahadatani apa syahadat loro. Nah, kemudian di sini disampaikan oleh musannif bahwa yang pertama wajib untuk kita ketahui, kemudian kita yakini secara mutlak, dan kemudian kita ucapkan dengan seketika kalau memang kita kafir. Nah, untubillah, apa kafir baru karena kita keluar dari agama atau memang kafir asli, itu harus diucapkan dengan seketika. Dan ada pun kemudian ketika kita tidak kafir berarti Islam, maka wajib dikatakan di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat kemudian tidak membaca syahadat, tidak boleh. Yaitu apa yang wajib dibaca? Asyahadatani, yakni 2 syahadat. Wahuma utawi syahadatani ku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah persaksian bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa makna asyhadu an la ilaha illallah utai maknane asyhadu an la ilaha illallah. Apa sih sekarang makna arti yang sebenarnya dari persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah itu apa? Iku anta'lama, Arab yen to ngerti sapa sira wa tak takitayan yakin sapa sira. Wa tu'minalan iman sapa sira wa tasaddaqolan beneraken sapa sira. An ing sak temene kelakuan iku lama buddha rono kang disembah kelawan hak bihakin makmud ing dalem lama buddha rono perkara kang disembah iku maujud bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujud illallahu kecuali Allah. Kita harus yakin bahwa bukan hanya yakin, kita tahu, yakin, beriman, dan bahkan membenarkan dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar di dalam wujud alam dan seisinya ini kecuali Allah yang paling berhak, yang berhak. Selain Allah tidak ada. Sifatnya Allah al-wahidu illallahu, kemudian al-wahidu kang moho siji, al-ahadu kang moho esa. Jadi Allah itu ya zat yang satu, artinya tidak ada duanya, dan yang esa artinya ya memang tunggal. Tunggal, tidak ada yang menyainginya. Jadi kalau al-wahid itu satu berarti tidak ada duanya, al-ahad itu tunggal yang tidak ada yang menyainginya. Al-awwalu yang awal, artinya yang terdahulu, tidak ada yang mengawalinya, ya, tidak ada yang mendahuluinya. Al-qadimu kang dingin, artinya ya memang sudah
yang sudah kekal, ya, begitu. Kemudian yang terdahulu al-fa'alu sing akeh oleh ngelakoni, artinya seluruh perbuatan di dunia ini adalah perbuatan Allah. Jadi apapun yang terjadi ini adalah semuanya adalah perbuatan Allah. Makanya Allah itu fa'alun. Allah adalah zat yang maha berbuat. Kalau sampai Allah diam, walaupun barang sedetik akan hancurlah. Ya, ibaratnya mesin itu kan begitu, hanya satu mesin. Itu diam sejenak aja kan sudah rusak gitu ya. Makanya Allah pun juga begitu. Karena ibaratnya ini adalah rangkaian yang super istimewa, perjalanan dunia ini yang terus berjalan berputar sedemikian teratur itu karena memang Allah yang menjalankannya. Ketika ada satu detik mungkin kemudian terhenti, maka seluruh sistemnya kemudian akan rusak begitu. Nah, selanjutnya Al-Hayyu yang maha hidup, kang maha urip, Al-Qayyumu kang maha jumenengi. Jadi Allah itu maha hidup. Jadi Allah bukan benda mati. Makanya ketika kemudian berhala itu katanya Tuhan, nyatanya dia sendiri dikerawuk ya menengai. Ya enggak bisa, Allah itu harus ya maha hidup. Artinya jangan sampai Allah itu mati. Kalau Allah mati, kemudian siapa yang akan mengatur alam dan seisinya ini? Nah, ketika alam ini masih teratur sedemikian rupa, maka memang Allah wajib hidup. Tidak bisa mati gitu ya. Kemudian karena apa? Kalau Allah mati ya tentunya ibaratnya lakon yo leheren wis ya. Kalau kita ada film, kalau lakonnya kemudian bintangnya kemudian mati, ya sudah selesai kan ceritanya. Ya, perjalanan hidup di dunia sampai ke akhirat nanti yang sudah diskenario sedemikian luar biasa oleh Allah, ketika Allah itu mati ya akan selesai, tidak sampai tuntas kan begitu. Makanya Allah harus maha hidup, artinya ya sampai ibaratnya sampai di akhirat nanti, sampai dibataskan sampai kapan oleh Allah, ya Allah tetap tidak boleh mati. Ya, apakah nanti ada episode kedua juga, kita kan juga nggak tahu, karena kita pada hakikatnya sekarang kan sudah episode kedua dari yang ada di bumi ini. Dulu setelah penciptaan bumi itu kan ada episode yang pertama, yakni Abul Jan yang menguasai di bumi ini kurang lebih 2000 tahun kan itu. Makanya sebelum diciptakan Nabi Adam sudah inna quraisyan kanat nurum baina yadillahi azza wa jalla qabla yakhluqa adama bi alfai amin yusabbihu dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bi tasbihin dan seterusnya itu kan disampaikan bahwa ada 2000 tahun sebenarnya. Episode yang pertama Allah sudah menjadikan bumi dan seluruh isinya, bahkan ada yang menempati di bumi namanya Abul Jan, yang perbuatannya hanya berbuat kerusakan, saling membunuh dan seperti hutan belantara begitu aja. Makanya ketika kemudian oleh Allah diciptakan Nabi Adam kan, oleh malaikat sempat diprotes, jangan-jangan menciptakan makhluk yang berikutnya masih sama dengan yang sudah berjalan 2000 tahun sebelumnya. Maka oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, malaikat dikatakan, sudahlah malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Nah, alhamdulillah di episode yang kedua diciptakan Nabi Adam, alhamdulillah sebagai khalifah fil ard, memang menjadi pengganti Allah yang dipercaya Allah di bumi. Ya, itulah sekarang sebagai tugas kita tentunya sebagai anak cucu Adam untuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, karena itulah maka kita harus tetap meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha hidup, Al-Qayyumu kang jumenengi, ya, artinya yang sangat berkuasa untuk dalam segala hal itu semuanya Allah di dalamnya. Ya, tidak ada satupun yang terlewat karena memang Allah yang sudah menentukan segalanya. Al-Baqi kang langgeng, tidak rusak. Artinya kalau al-hadis ini kan rusak. Artinya rusak itu adalah yang dari kecil besar setelah itu kemudian ibaratnya kurva itu setelah naik turun lagi kan. Ya, itu manusia aja kemudian ya semula dari anak-anak nanti setelah dewasa kembali seperti anak-anak lagi, kemudian mati kan begitu. Itu yang tidak baki, yang tidak bako, yang fana gitu. Tapi al-baqi berarti tidak ada perubahan sama sekali, terus langgeng selamanya seperti itu. Ad-daimu kang langgeng, al-khaliqu kang dadeaken, Allah adalah yang menciptakan, semuanya Allah pencipta.
bukan diciptakan, tapi Allah yang maha pencipta. Ar-Razzaqu sing paling rizki, artinya Allah semuanya yang memberi rizki ini. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini semuanya sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah adalah sifatnya Ar-Razzaq. Ada riwayat pernah Nabi Sulaiman ketika sudah diberikan kekayaan yang seperti itu, coba usul kepada Allah, ya Allah, coba Engkau adalah maha segalanya. Kami ingin tahu seberapa kemampuan kami untuk memberi makanan makhluk hidup yang Kau setiap saat Engkau beri makan. Ya, terus maksudnya gimana? Saya ingin hanya sekali saja, kepingin tahu seberapa habisnya makanan untuk makhluk-makhlukmu yang ada di dunia ini. Waduh, akhirnya Nabi Sulaiman kemudian diizinkan, ya silahkan kalau memang ingin coba. Hanya Nabi Sulaiman dalam riwayat itu memerintahkan seluruh kekuatannya dari kekuatan yang dimiliki dengan jabatan sebagai raja yang kaya raya luar biasa. Nah, kemudian coba mengumpulkan beberapa makanan untuk memberikan kepada makhluk hidup yang ketika itu hanya ikan di lautan, ya, bukan yang termasuk burung-burung yang ada di enggak. Hanya kepingin tahu rasanya kira-kira seberapa, ya, ada seberapa seberapa ton makanan lah begitu kasarannya yang diberikan dalam satu kali makan gitu. Nah, setelah dikumpulkan sekian banyak kemudian diberikan di lautan itu, ternyata hanya dalam waktu sekejap itu sudah habis dan masih banyak yang protes ketika masih belum dapat bagian. Jadi sangat luar biasanya Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman kemudian bersimpuh di hadapan Allah, ternyata sangat luar biasa. Dari menurut pemikiran Nabi Sulaiman yang sudah dikumpulkan dari negara yang beliau pimpin itu sudah paling tidak cukup untuk satu kali makan hewan yang ada di laut, tapi ternyata tidak tidak kuat beliau memberi makan satu kali makan saja, karena masih banyak sekali yang belum mendapatkan jatah makan itu. Inilah gambaran betapa Allah telah berbuat memberikan rizki dari seluruh makhluk hidup, yang tentunya tidak ada seorang pun sehebat apapun yang mampu untuk memberikan rizki kepada makhluk hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang mampu. Nah, kemudian Al-Alimu, Allah yang maha pintar, Al-Qadiru yang maha kuasa. Jadi Allah kuasa atas segalanya. Al-Fa'alu lima yurid, tentunya yang banyak melakukan al-fa'alu sing akeh ngelakoni lima perkara yuridu kang ngarepaken sinten Allah. Jadi Allah apapun yang dikehendaki pasti dikerjakan. Masya mau te perkara akan ngersakaken sapa Allah. Allah kana moko ono. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa malan perkara lam yasya kang ora ngersakaken sapa Allah lam yakun moko ora bakal ono. Jadi apapun yang tidak dikehendaki Allah ya tidak akan terjadi. Makanya yang terjadi di semuanya adalah kuasa Allah, dan yang tidak ditentukan oleh Allah tentunya tidak akan terjadi gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala ono rekayasa untuk menghindari maksiat. Wala quwata ono kekuatan untuk nglakoni ibadah illa billahi kecuali oleh pitulunge Gusti Allah al-ali sing maha luhur, al-adimi sing maha agung. Mausufun sing disifati sinten Allah bikulli kamalin kelawan saben-saben kesempurnaan. Jadi Allah itu selalu sempurna, selalu luar biasa, tidak ada bandingannya. Yang maha sempurna itulah Allah. Ya. Kemudian dari sisi umpamanya mendengar saja, dari sisi pendengaran Allah sangat-sangat sempurna. Kalau kita mendengarkan terbatas, pendengaran kita adalah yang ada suaranya, dan itu pun yang tentunya tidak ada kebarengan. Kalau bareng kita sulit untuk memisah. Tapi Allah luar biasa. Walaupun sama bareng sedunia ini bersuara, Allah bisa mendengarkannya. Bahkan jangankan yang disuarakan, yang terbesit di dalam hati, Allah sudah bisa mendengarnya. Betapa sempurnanya pendengaran Allah. Nah, itu pendengaran, dan yang lain semuanya sifat-sifat Allah itu sempurna semuanya, maha sempurna, luar biasa, dan tidak ada bandingannya memang Allah. Nah, kemudian
Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah itu dibersihkan dari setiap kekurangan. Makanya ketika disampaikan loh, berarti Allah itu kan ada yang membantu, berarti Allah berarti lemah loh, bukan. Jadi Allah dibantu malaikat itu karena hanya untuk menunjukkan bahwa ya syariatnya Allah memang seperti itu gitu loh ya. Bukan berarti Allah lemah. Makanya Allah dibersihkan dari setiap kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Allah maha sempurna, Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Nah, Allah kan tidak punya istri, justru itu memang kelebihan gitu ya. Kalau Allah punya istri nanti juga banyak sekali kelemahannya gitu ya. Jangankan kita sebagaimana fenomena yang terjadi, sehebat apapun seorang suami akan dikalahkan oleh istri, kan begitu. Nanti bisa-bisa juga Allah juga begitu. Allah dikatakan hebat bisa dikalahkan dengan istrinya, kan gitu. Makanya Allah tidak boleh punya istri gitu ya. Allah tidak boleh punya anak dan seterusnya. Ya, karena itu itu bisa menjadi kekurangan bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Laisa ora ono kamislihi iku madani Allah apa syai'un apa wiji-wiji. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun di dunia ini. Makanya ketika ada gambaran kaca Allah punya tangan, tapi tangannya beda. Lalu ini berarti ini masih akan diserupakan, itu berarti kan ya Allah, apa yang kita gambarkan itu Allah tidak seperti itu gitu loh. Karena apa yang bisa kita gambarkan atau imajinasi manusia itu kan sesuatu yang mungkin pernah tampak kemudian direka-reka begitu, dan itu tidak mungkin seperti itu Allah begitu. Jadi hasil imajinasi manusia itu tidak bisa itu menunjukkan Allah seperti ini, tidak bisa. Jadi Allah memang ya apa yang terbesit dalam hati kita itu Allah tidak akan seperti itu gitu ya. Nah, makanya jangan kita bayangkan Allah punya tangan berarti seberapa tangannya Allah. Jadi tidak usah berpikir seperti itu. Untuk Allah ya katakan Allah memang beda dengan makhluk, itu aja. Jadi ketika terbesit mungkin Allah itu seperti ini maka itu tidak benar. Ya, apapun yang terbesit dalam hati kita berarti Allah tidak seperti itu. Wa huwas samiul basyir wa huwa tawi Allah iku asami'u dat kang midhanget al basyiru kang mirsani. Allah itu mendengar, dan pendengaran Allah itu tidak hanya yang ada suaranya, apa yang terfikir dalam hati dan otak kita itu pun akan bisa didengar oleh Allah. Allah juga bisa melihat segalanya sudah. Allah juga bisa melihat walaupun yang ada di dalam hati kita, Allah bisa melihatnya. Karena apa? Wong Allah yang menciptakan semuanya begitu. Tidak ada yang bisa ditutupi untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya niatan sekecil apapun niat jelek kita, Allah itu tahu. Allah Maha melihat. Kita punya gerundulan apa dalam hati, Allah Maha mendengar. Sudahlah, pasti tahu. Begitu. Fa huwa maqati Allah iku al-qadimu iku zat kang dingin. Wa mau te perkara siwa kang salih Allah iku hadisun anyar. Jadi Allah yang Maha terdahulu. Selain Allah itu berarti baru. Termasuk Arasy itu selain Allah, itu baru. Maka siapa yang menciptakan Arasy? Itu Allah. Maka ketika dikatakan katanya Allah bersemayam di Arasy, itu tidak benar. Karena apa? Ya karena kalau Allah bersama di atas Arasy, nah sebelum ada Arasy Allah ada di mana dong? Kan gitu. Ada di mana Allah sebelum ada Arasy? Oh ya di tempat lain. Apa namanya? Dan siapa yang membuatnya? Nah sebelum ada tempat lain Allah di mana? Akan bulat. Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas Arasy, itu akan bulat akhirnya menjadi tasalsul. Karena apa? Ya itu tadi. Makanya Allah tidak boleh bertempat. Nah adapun kemudian ada orang yang menyampaikan bahwa fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap maka di situ ada Allah. Artinya bukan berarti Allah ada di mana-mana. Bukan kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah itu kan banyak. Bukan. Artinya apa? Saking kecilnya kita, sangat kecilnya kita, Allah yang maha besar sehingga ibaratnya langit yang demikian besar ini aja, kita dimanapun mesti kelihatan langit. Apa langit itu banyak? Kan enggak. Langit itu satu tapi sangat besar. Makanya kemanapun kita menghadap mesti menghadap langit. Kan begitu. Itulah gambaran kita. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa kemanapun kita menghadap di situ ada Allah. Berarti Allah banyak dong. Allah ada di timur, ada di barat. Jangan begitu. Allah itu maha besar begitu ya. Sehingga dimanapun kita berada ya pasti Allah akan melihat kita, mendengar kita dan lain sebagainya. Nah kemudian wahwal khaliq, Allah itu adalah pencipta, wa masiwahu makhluk. Allah pencipta dan selain Allah adalah makhluk. Ya.
Wa kalamuhu qadim, kalam Allah juga qadim. Artinya apa? Kalam Allah itu adalah mengatur seluruh dunia ini. Maka sebelum ada aturan di dunia ini, otomatis kalam Allah itu sudah terjadi, sudah ada. Makanya kalau Allah itu baru berbicara ketika sudah ada makhluk, berarti kan sangat ya ada kekurangan bagi Allah. Berarti Allah sebelum ada makhluk, sebelum ada apa-apa itu Allah sudah maha berbicara, begitu. Kasairi sifatihi, koyok sekali lagi pira-pira sifati Allah. Jadi semua sifat-sifat Allah itu adalah sangat luar biasa dan tidak ada yang menyerupai dari Allah ini. Li'annahu qarasane Gusti Allah iku subhanahu halis wijine Allah iku mubayyinun, iku sing mertelaake li jamil makhlukat maring sakabehane makhluk fi dzati ing dalem zat was sifati lan sifat wal afalan penggaweane. Karena Allah itulah yang bisa yang mubayyinun sing bedani ya. Karena Allah itu maha suci, Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk, baik zatnya, bendanya, maupun sifatnya, maupun perbuatannya. Perbuatan kita sangat terbatas, ya. Kalau kita menghadap ke utara ya ke arah saja, tidak bisa ke timur, ke barat, ke selatan. Tapi Allah itu pekerjaannya ya tentunya tidak sama dengan pekerjaan kita. Pekerjaan yang sedemikian banyak itu hanya dikerjakan dalam waktu sedetik dan sesaat, dan Allah bisa segalanya. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau kita menjadi presiden ya kita tentunya tidak bisa. Kita langsung menjadi RT, kemudian menjadi bos perusahaan, nggak bisa. Jadi harus satu-satu untuk kita. Tapi kalau Allah ya maha berbuat, artinya perbuatan Allah satu kali perbuatan itu ya ini sesaat saja Allah bisa menyelesaikan sekian banyak perbuatan. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala al-muhluhur sapa Allah amma saking perkara yaqulu kang wis dawuh sapa adzalimuna sapa wong sing zalim kabeh uluan kelawan keagungan kabiran tur maha besar nggih, maha gede. Artinya Allah ini adalah maha suci dan maha luhur dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu tidak benar semuanya. Allah maha segalanya. Tentunya apa yang ada dalam diri Allah ini adalah hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat istimewa. Makanya apapun yang terbenak dalam hati kita itu semuanya tidak mungkin itu ada dalam diri Allah. Kita sebagai makhluk yang sangat lemah, makanya kita jangan sampai berpikir tentang Allah, tapi kita berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa memahami dengan sebenarnya, meyakini dengan sebenarnya tentang Allah dan sifat dan zatnya dan perbuatannya, dan kita bisa diselamatkan dari pikiran-pikiran yang enggak benar yang itu sudah diajarkan atau disebarkan oleh orang-orang yang zalim. Dan harus kita yakini bahwa Allah yang maha segalanya, yang apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu semuanya adalah hal yang tidak benar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menata yang lebih baik lagi untuk masa kehidupan yang akan datang. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi minka qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adka ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruna wa takhashu'ana wa la tadri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.